Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Kali ini agak berbeda, gua syuting di kantor Stand Up Indo. Ya, ini ada ruangan khusus ya, ada ruangan studio, ada ruangan khusus. Makanya ini keren banget. Dan Stand Up Indo pun sekarang lagi ada acara yang akan reguler ya, udah berjalan reguler, yaitu bolanya Stand Up Indo, membahas Euro dengan komika-komika. Ada juga Ayuda Braja Musti yang sekarang udah jadi coach, yang punya ikan juga yang namanya Rojak, bisa prediksi selalu benar. Dan kayaknya kalau lu seneng bola lu bakal tahu itu setiap hari tayang di YouTube-nya Stand Up Indo ya. Dan hari ini gua nggak terlalu mau bahas Euro ya, udah banyak yang bahas Euro. Gua mau ngebahas ya seputar transfernya Sergio Ramos ke Paris Saint-Germain ya. Dan Memphis Depay yang ke Barcelona yang benar-benar udah dikit lagi. Nah, setelah itu juga ada Ronaldo yang menurut gua dia adalah seniman sejati, pesepak bola sejati ya, atlet sejati. Karena dia nggak mau bertentangan, dia berani ya, nggak apa sih, nggak memeluk brand yang sedang berjalan bersama klien atau brand-brand yang lagi ada bersama Euro. Gokil, oke? Kita bahas Sergio Ramos dulu ya. Sergio Ramos pindah ke Paris Saint-Germain. Dari keseluruhan Sergio Ramos sekitar udah 671 caps di Real Madrid dengan 101 gol. Itu kalau nggak salah ya. Menurut gua, selain gua pertama kita bahas guenya dulu ya. Gua nggak suka Madrid as rival. Gua nggak suka Madrid karena ya udah rival aja, gua nggak suka. Terlepas dari gue nggak suka Madrid, semua permainan Real Madrid Barcelona disaksikan, gue tonton di TV, gue tonton ketika pertandingan El Clasico. Ya udah gue jadi fans keduanya karena part of the show. Karena ya udah itu show yang sedang berjalan aja gitu. Jadi gue bukan nggak suka yang secara personal atau nggak suka yang aneh-aneh dari Real Madrid. Gue suka Madrid karena udah show aja gitu. Apalagi Sergio Ramos. Gue selalu bilang gue nggak pernah benci sama back kayak Sergio Ramos, nggak pernah benci sama back yang kayak Pepe. Kenapa? Karena itu tuh orang yang buat pertandingan jadi seru gitu. Ini dari sisi gue sebagai fans Barca ya. Coba lu bayangin kayak nggak ada Pepe, nggak ada Ramos gitu kan, nggak imbang gitu. Tapi kepergian Ramos ke Paris Saint-Germain ini menurut gue ya udahlah, kayak di saat pemain yang udah mulai menua sebelum karir di sepak bolanya turun, mending ke Paris aja dulu. Gue nggak tahu gajinya berapa, tapi setidaknya yang dilakukan tuh cukup bagus dengan Ramos pindah ke Paris Saint-Germain. Karena Ramos semua udah dapat di Real Madrid, Liga Champion, Copa del Rey, terus La Liga juga, maksudnya udah tunggu apa lagi dah. Dan perpisahannya juga dirayakan sama fans Madrid, sama internal Madrid. Ya nggak kayak Casillas yang tiba-tiba pindah. Jadi buat Ramos ke Paris Saint-Germain, ya luar biasa lah, keputusan yang luar biasa. Karena Madridnya juga lagi stabil, di belakang ada ada si Militao yang bagus banget gantiin Ramos ketika Ramos mulai cedera. Jadi bagus lah. Dan untungnya buat Paris Saint-Germain ya, Paris Saint-Germain ini oke lah kalau di level liga domestik tuh nggak ada yang ya gede sendiri lah ya, walaupun Lille yang sekarang juara. Tapi untuk di Eropa dia tuh butuh kayak ada marwahnya tersendiri buat Eropa. Gue bisa bilang Paris mah kalau di Eropa cemen. Lu ngalahin Barcelona, lu bisa ngalahin ini itu, tapi lu nggak ada rohnya gitu. Paris nggak ada rohnya di Eropa gitu. Butuh pemain-pemain yang bisa ngambil marwah kalau ada di event-event besar. Mungkin salah satu ngambil Ramos, ngambil ya Neymar kemarin, walaupun belum bisa juga, tapi mantap ya gak? Gitu. Dan setelah itu gue bahas Memphis Depay. Ini nggak, gue lanjut, masih part of the show. Karena ketika gue nggak suka Madrid, ya udah, itu yang gue bilang, gue nggak suka rival. Tapi ketika dia show lawan Barcelona, ya pemain-pemain yang kayak gitu yang dibutuhin. Gue yakin banyak pemain Madrid, fans Madrid yang kesel sama aksi Suarez. Tapi banyak juga pemain Madrid yang seneng dengan aksi Suarez, fans Madrid yang seneng dengan aksi Suarez, karena itu yang buat seru. Dari awal Ramos datang ke Madrid dari Sevilla, ketemu Messi saat masih muda, ya kan, dua-duanya ya kadang lewat kadang enggak lah, maksudnya dinamis lah, kadang siapa yang menang siapa yang kalah.
Tapi terlepas dari itu kita tuh nonton pertandingan yang luar biasa gitu. Makanya gue respect sama Sergio Ramos. Ya sama back keras sih gue respect lah. Memphis ke Barcelona ya, kayak dikit lagi karena Laporta bilang ya udah nih tinggal sedikit lagi Memphis ke Barcelona, nggak ada alasan buat enggak lagi gitu. Karena menurut gue kalau misalkan Memphis bagus, menurut gue belum gitu kan. Tapi ya apa yang kita harus bersyukur aja karena gratis gitu kan mendatangkan Memphis, ya lumayan lah istilahnya gitu. Walaupun gue kalau keinginan gue bukan yang lumayan tapi yang bagus, pelatih yang bisa ngerombak atau pelatih yang bikin Barca lebih baik, enggak yang jadi jago. Nah gitu-gitu, gue pengen yang kayak gitu. Nah kayak gue nggak kerja proses. Tapi kalau misalkan Memphis B aja kan, main di Belanda B aja, mungkin dia bisa jadi narik-narik gitu biar back musuh jadi bingung, yang lain yang nusuk, striker yang lain yang nusuk, oke lah kalau gitunya bagus. Gue pernah bilang kalau lu emang pemain bagus, ya lu bisa main di Barcelona gitu kan. Lu La Masia tapi lu kurang, ya berarti belum rezeki lu kalau buat main di Barcelona. Barcelona adalah sekumpulan sekumpulan klub. Barcelona adalah sebuah klub yang diisi oleh pemain-pemain yang bagus dan pemain-pemain yang terbaik gitu kan. Memphis Depay cuma mendingan. Tapi kenapa gue bilang lebih beruntung? Karena kita lihat musuhnya juga, lawannya juga. Ya, lawannya Madrid bukan yang Los Galacticos. Madrid bukan yang dipenuhin pemain bintang banget. Atletico Madrid, iya setengah-setengah level lah, maksudnya nggak sampai level di pemain top ya, kayak Suarez, nggak diisi sama pemain-pemain yang sekelas Suarez gitu. Makanya ya sekelas Memphis Depay untuk Barcelona sekarang mendingan gitu. Kecuali dulu Madridnya di saat ada Ronaldo, ada Kakak nggak flop ya di Madrid ya. Ya Raul, Beckham, Zidane gitu masukin Memphis Depay, wah sampah gitu kan. Tapi sekarang kita lihat lawannya juga biasa aja, makanya masukin Memphis Depay ya udah lumayan lah. Semoga nggak flop lah ya. Dan kita ngebahas Ronaldo yang menggeser Coca-Cola ya. Padahal Coca-Cola tuh adalah salah satu ini ya, klien sponsor dari Euro. Ini yang gue salut sama Ronaldo ya. Dan kerennya lagi setelah dia bilang air putih aja gitu kan, air putih aja, terus Ronaldo golin 2. Gila, ini orang emang menurut gue seniman sejati. Yang tadi gue bilang, gue gak pernah benci Ronaldo karena Ronaldo yang membuat show yang kita tonton jadi seru. Ketika di Madrid, ketika di MU, ketemu Messi, ketemu Puyol, ini Ronaldo yang bikin seru pertandingan. Yang gue salut dari Ronaldo ya, dia bukan artis yang kalau misalkan selebriti, lu bayangin deh ya, kalau ada selebriti, kalau ada artis, ada seniman, ada apalah gitu, justru dia menggandeng brand. Paham gak lu? Kayak misalkan ada artis yang nggak ngerokok tapi di endorse sama rokok, dia rela-relain ngerokok gitu kan. Istilahnya pride-nya itu nggak ada buat dirinya sendiri. Walaupun dibilang Ronaldo, gara-gara aksi Ronaldo ini Coca-Cola turun sahamnya sampai 57 triliun apa ya? Miliar apa triliun ya? Triliun. Ini kan luar biasa. Tapi di sisi lain, gue salut sama Ronaldo adalah dia seniman sejati. Tahu gak lu? Karena apa? Biasanya yang namanya brand itu yang ngasih dia duit. Gue lupa harga red cardnya Ronaldo berapa ya. Dia ada Clearman. Terakhir gue lihat ada Live Soccer. Live Soccer tuh pasti gila ngasih Ronaldo dan dampaknya bagus buat Clearman dan Live Soccer. Tapi itu masih ada unsur buat dianya sendiri. Ya Clear sampo buat samponya dia, dan Live Soccer ya buat inilah info-info gitu. Clear diambil, makanya kayak ya udah ini brand emang cocok buat gua gitu kan, Clearman, elegan, makanya diambil. Tapi kayak Coca-Cola, gue yakin kalau artis baru, gue yakin kalau seniman baru, dia nggak mau ngegeser Coca-Cola. Kayak anjing, nih orang yang ngasih gue duit, ini brand. Lu kalau di dunia ini ya, industri ya, yang namanya talent itu yang sama brand tuh harus sayang-sayangan gitu, biar brandnya tuh ngundang talent tersebut, biar ada duit yang dihasilkan dari tersebut. Tapi Ronaldo yang udah seperti ini, dia nggak hirauin itu, dia bodo amat, yang penting gue jadi Ronaldo. Itu yang gue salut dari Ronaldo.
Maksudnya kayak seniman-seniman sekarang kan, aduh jangankan idealis ya, masih ada kok yang kayak disetir gitu, yang secara nggak langsung jadi tunggangan politik secara nggak langsung masuk brand ini. Tapi ya Ronaldo is Ronaldo. Itulah yang membuat Ronaldo dan Messi mungkin ya beda dengan pesaing-pesaing lainnya. Kayak menurut gua Mane, Salah yang mau ngejar tapi stuck, bukan kayak Neymar atau Mbappe ya akan ada di bawahnya Ronaldo dan Messi ya, gitu kan, perbandingan Ronaldo dan Messi. Tapi gue tetap berandai-andai nih, misalkan sebelum karir sepak bola redup, seru gak sih, kayak kan ada konspirasi yang bilang kayaknya Ronaldo dan Messi sengaja diciptakan buat jadi rival, buat jadi seru-seruan, biar jadi ada dua kubu, ada dua kartel, ada dua kubangan, ada dua orang yang saling membela gitu kan. Keren gak sih kalau misalkan nanti ya Paris nih tempat orang yang sebelum karirnya redup menjadi klub yang terakhir dibela gitu. Ya mungkin Buffon pernah ke situ. Siapa, Thiago Silva pernah ke situ, akhirnya ke Chelsea lagi. Seru gak sih kalau misalkan Ramos ke Paris, ada Neymar, ada Mbappe. Nanti ya pada akhirnya Messi sama Ronaldo ke Paris. Anjing, Avenger bro, Paris bro. Belum tentu sih memang menang Liga Champion gitu, karena pasti ada nanti pemain muda atau ada strategi-strategi yang bisa menghandle semua orang yang ada di Paris ya. Tapi kalau bayangin Messi sama Ronaldo main bareng, anjir. Wah, itu tengahnya siapapun, kalau strikernya Messi Ronaldo kayaknya jadi jago juga, ikut jago gitu. Makanya gue mikir setelah Ramos gitu, apakah nanti Paris juga ada keinginan, ya udah deh, gue nggak cuma klub bola, gue nggak cuma pengen piala, tapi gue juga pengen ngasih hiburan buat penonton. Gimana caranya nih kalau misalkan Messi dan Ronaldo gue tarik? Waduh, gila tuh. Itu bukan marwah Liga Champion lagi, semua yang Liga Champion, Ballon d'Or, Ramos pernah Piala Dunia ada di situ. Itu akan gokil sih. Ya, jadi kita tunggu aja. Akan terjadi kejutan apa-apa lagi? Akan terjadi kejutan seperti apa yang ada di dunia sepak bola. Euro yang kayak Turki kayaknya nggak lolos. Ya, Italia jadi lolos duluan. Kita tunggu keseruan Euro, kita tunggu keseruan transfer. Dan jangan lupa juga dengerin podcast Boba Bola Banget ya. Ini sorry nih nggak ada punchline-nya, nggak ada lucunya, karena mau serius dulu. Kalau lu yang lebih seru, lu dengerin podcast Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE. Noise, podcast Bola Banget. Di situ banyak wawasan, ya, banyak berita-berita terbaru, banyak insight yang akan lu dapat, dan banyak punchline yang lebih ger. Podcast Bola Banget di aplikasi Noise, gabung bareng PSBB seluruh Indonesia. Oke? Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesautauan.